Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadyin nabi iqtafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa da'watin la yustajabu laha wa sallallahumma bijamalika wa jalalika 'ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi 'afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus sahibul bait yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada beliau dan segenap panitia yang ikut berusaha bersama-sama mensukseskan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ulama, para habaib, wabil khusus akhuna habibuna al-habib Mustafa al-Habshi wa akhuna wa habibuna al-habib Hashim bin Adawi al-Attas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua keberkahan dari mereka-mereka orang-orang yang memiliki ilmu dan sanad keilmuan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para habaib, para ulama, para kiai yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya sangat mulia di sisi Allah. Tapi karena bodohnya kita ini tidak faham bahwa kita ini sangat mulia di sisi Allah. Oleh karena itu terkadang kita melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk kita lakukan. Wajar, karena kita tidak faham siapa diri kita. Padahal kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang amat mulia, yang amat agung. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah pilih dari banyaknya makhluk. Bisa saja kalau Allah ingin kita tidak dibangkitkan di akhir zaman, bisa. Kalau Allah berkehendak mungkin kita bisa menjadi kaumnya Nabi Hud atau Nabi Lut atau Nabi Musa atau Nabi Isa. Tapi Allah menginginkan kita hidup di akhir zaman menjadi umat yang terbaik dengan kesaksian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengatakan kalian adalah sebaik-baiknya umat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya yang berkata, tapi Allah yang memberikan predikat kamu itu yang terbaik, kata Allah. Kuntum, siapa? Saya dan antum, semua kita yang terbaik. Yang bilang bukan saya, tapi Allah. Tapi kadang-kadang kita nggak nyadar diri. Kita merasa bahwa diri kita ini hina sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak pantas kita lakukan. Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Siapa yang milih kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Dari banyaknya makhluk. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala khususkan di dalam Al-Quran. Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kata Allah, kemudian saya wariskan, kata Allah. Warisan itu untuk orang setelah kita, itu warisan. Berarti orang yang paling terakhir, orang setelah kita itu warisan. Kalau orang yang mati sebelum kita nggak dapat warisan. Orang yang dapat warisan artinya orang yang hidup kebelakangan, orang yang hidup setelah kita. Allah katakan thumma awrathna. Ini orang-orang hidupnya belakangan. Tapi kata Allah, awrathnal kitab. Saya berikan Al-Quran kepada mereka. Umat sebelum Nabi Muhammad ada Al-Quran atau tidak? Umat di zaman Nabi Isa ada Al-Quran atau tidak? Nabi Musa ada Al-Quran atau tidak? Umat di zaman Nabi Ibrahim ada Al-Quran atau tidak?
Allah katakan aurathna, kami wariskan kepada orang yang terakhir. Apa yang kami berikan kepada mereka? Alkitab, Al-Quran. Thumma aurathna alkitab. Siapa mereka-mereka ini? Kemudian Allah sifatkan saya dan kalian. Allah sifatkan di dalam Al-Quran, kitab yang paling suci dan yang paling sahih. Allah katakan thumma aurathna alkitab alladhina istafaina min ibadina. Saya berikan Al-Quran bukan kepada umat-umat sebelum, tapi saya berikan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang betul-betul saya pilih. Faham atau tidak? Berarti kita ini pilihan atau tidak? Kata Allah, saya berikan Al-Quran kepada orang-orang yang saya pilih dari semua hamba saya. Alladzina istafaina min ibadina. Saya pilih dari semua makhluk yang saya ciptakan, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Saya dan antum adalah Mustafa, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sifatkan hamba-hamba pilihan ini, saya pilih, kata Allah. Kemudian Allah teruskan dalam ayat tersebut, faminhum zalimun li nafsih. Allah katakan di antara mereka. Biasanya kalau didahulukan kebanyakan di antara mereka adalah orang yang zalim kepada diri sendiri. Allah menceritakan orang-orang yang zalim, tapi Allah nisbatkan mereka adalah hamba saya. Bukan hanya hamba saya, tapi orang-orang yang saya pilih, kata. Ini menunjukkan bahwa kita ini dimanja sekali sama Allah. Allah katakan sekali lagi ayatnya, Allah firmankan thumma awrathna alkitab alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, saya pilih manusia-manusia dari banyaknya manusia untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Kapan kita mau sadar bahwa kita adalah hamba pilihan Allah, sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh hamba-hamba pilihan? Orang tidak tahu batu ini mulia karena tidak tahu ilmunya. Ada batu mulia, ada batu kerikil, dia nggak tahu, dia anggap ini sama saja. Ada batu akik misalnya, sama batu biasa, karena dia tidak tahu mana yang mulia, mana yang biasa saja, maka dia akan setarakan. Kita ini seperti itu, karena kita menganggap diri kita adalah orang yang tidak dipilih oleh Allah, karena tidak tahu. Wajar kita ini menganggap bahwa diri kita ini diri yang bodoh dan jauh dari rahmat Allah. Wajar, karena kita tidak tahu. Maka terkadang tidak jarang kita letakkan diri kita di tempat sampah. Kita jadikan diri kita bersama orang-orang yang tidak baik. Maka dari itu pada malam hari ini dengan berkah kita mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan acara haul, dengan keberadaan program-program seperti ini menyadarkan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya nggak pantas melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hamba pilihan. Saya tidak akan pernah ridha saya hidup di dalam kehinaan. Betul atau tidak? Saya tidak akan pernah ridha saya hidup dalam kehinaan. Saya akan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Saya ingin dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia saya sudah susah, masa di akhirat saya mau susah juga? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pengennya di dunia enak, di akhirat enak. Di dunia mendapatkan kebaikan dan di akhirat mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kita ini menjadi hamba yang mulia bukan gara-gara pilihan kita, tapi Allah yang milih kita. Ini yang paling enak sebenarnya. Pernah atau tidak kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya umat Nabi Muhammad? Tidak, tiba-tiba dilahirin jadi umat Nabi Muhammad. Ini artinya kita ini dipilih sama Allah tanpa meminta. Dan terkadang kita tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur. Karena hakikat syukur itu rukunnya ada 3. Sebagian orang mengira hanya 2, padahal hakikat syukur itu ada 3. Ini catat, syukur itu artinya yang pertama adalah al-i'tiqadu bil janan.
memiliki keyakinan dengan hati. Thumma talaffudhu bil lisan, kemudian diucapkan dengan lidah. Thumma al-amalu bil arkan, kemudian diaplikasikan dengan anggota badan. Kalau 3 hal ini dilakukan, maka baru dinamakan syukur. Kalau hati doang, bukan syukur. Kalau lidah doang, alhamdulillah saya bersyukur, bukan syukur. Itu namanya alhamd. Alhamd adalah al-i'tiqadu bil janan wa talaffudhu bil lisan faqat. 2 itu saja maka belum dikategorikan syukur. Syukur itu perlu pembuktian dengan anggota badan. Maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, ketika dia mendapatkan rezeki, dia katakan dalam hati, alhamdulillah ini dari Allah. Kemudian dia ucapkan alhamdulillah. Kemudian dia lakukan ataupun dia infakkan rezeki tersebut di jalan Allah. Atau dia lakukan segala sesuatu yang halal dengan rezeki yang dia dapat. Itu namanya bersyukur. Dan dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya bersyukur dengan hati, bukan hanya dengan lisan, akan tetapi diaplikasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan anggota badannya. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan Rasulullah kalau sudah ibadah, hatta tawarramat qadamah, kaki Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak. Siti Aisyah bersedih dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, irfaq binafsik, sayangi dirimu ya Rasulullah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah firmankan di dalam Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadamu, saya bukakan pintu yang jelas dengan diampuninya dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Nabi Muhammad bebas roaming nih. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang enggak bakalan dicatat. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kalau kita digituin kira-kira ngapain? Ente bebas. Dosa ente yang lalu udah dihapus, dosa yang akan datang pun bebas mau ngapain. Yang ngomong adalah Al-Azimul Ghaffar, Allah yang Maha Agung, yang Maha Pengampun. Allah yang memberitahu kepada Nabi, seakan-akan dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, engkau mau ngapain aja terserah, karena dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang sudah diampuni. Siti Aisyah memahami hal yang seperti itu, sama seperti yang kita pahami, sehingga Siti Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sayangi dirimu ya Rasulullah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, aku ampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, afala akunu abdan syakura, saya pengen jadi hamba yang bersyukur, saya pengen jadi hamba yang tahu diri, saya pengen jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa berterima kasih kepada Allah. Nah, berterima kasihnya Rasulullah bukan hanya dengan hati, bukan hanya dengan lidah, akan tetapi dibuktikan dengan amaliyah. Oleh karena itu Nabi Muhammad semakin ditambah oleh Allah rizkinya, semakin ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya. La in syakartum lazidannakum. Saya sudah mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, kok nggak nambah-nambah rezeki saya? Mungkin kamu belum bersyukur, tapi kamu baru memuji kepada Allah. Paham atau tidak? Kamu baru hamd, belum sampai ke maqam syukur. Di antara tanda kita bersyukur kepada Allah yaitu dengan kita meyakini dengan hati, kita mengucapkan dengan lisan, dan juga kita berkumpul bersama-sama berzikir kepada Allah. Seperti apa yang telah kita lalui barusan bersama Al-Habib Mustafa, kita membaca ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Apa yang beliau susun sesuai dengan manhaj an-nabawi, sesuai dengan zikir-zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dikumpulkan menjadi satu program yang menarik, yang menjadikan umat semakin mudah untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama tidak pernah melepaskan zikir-zikir yang serupa seperti Ratibul Attas untuk menjaga diri di dunia dan untuk terselamatkan di akhirat. Jadi barakahnya bukan saja di dunia, barakahnya bukan kita saja yang mendapatkannya. Bisa jadi orang kampung ini menjadi aman karena malam ini kita baca zikir sekarang. Bukan hanya orang kampung sini saja, bisa jadi satu desa menjadi aman karena kita barusan membaca Ratibul Attas. Bukan hanya satu desa, tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala jauhkan musibah dari Bekasi ini karena berkat kita tadi barusan membaca Ratibul Attas. Keberkahan bukan hanya dijauhkan dari musibah, bisa jadi berkah tersebut menjadi rezeki kita semakin mudah. Dan rezeki itu bukan hanya materi. Menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, warizqu indal qawmi ma bihin tufi'a. Itu satu kaidah disebutkan di dalam Jauharatut Tauhid, bahwa rezeki itu apa yang bisa kau manfaatkan itu rezeki. Jadi kita bisa memanfaatkan sesuatu, itu rezeki kita. Berarti rezeki bukan yang halal saja, rezeki terkadang haram. Yang bisa dipakai sama kita itu namanya rezekinya kita. Berarti rezeki bisa jadi rezeki yang halal, bisa jadi rezeki yang haram. Orang kaya raya, mobilnya banyak, sampai mobil yang paling keren dia punya, tapi kena stroke, gak pernah make itu mobil. Yang make supirnya, nongkrong kemana-mana pakai mobil itu. Berarti itu rezekinya siapa? Rezeki supirnya, bukan rezeki dia. Dia cuma yang punya, tapi rezeki tersebut untuk siapa? Untuk supirnya. Karena rezeki definisinya menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah ma bihin tufi', sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Makanya terkadang seseorang tidak memiliki harta yang banyak, tapi yang dia bisa manfaatkan hal-hal yang banyak. Terkadang sebagian orang merasa bahwa uangnya banyak tapi rezekinya sedikit, karena dia tidak bisa makan dibatasin, keluar dibatasin, segala sesuatu yang dia punya dibatasi. Sementara orang-orang yang mendapatkan rezeki yang luas dari Allah, nampak secara kasat mata dia tidak memiliki apapun, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa permudah baginya untuk mendapatkan segala sesuatu di sisi Allah. Oleh karena itu, keberkahan yang kita dapatkan bisa jadi karena kita barusan membaca zikir atau membaca ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih diceritakan bahwa ada adik sama kakak, yang kakak ini rajin berbisnis, adiknya tidak suka berbisnis. Kakaknya rajin berniaga kemana-mana, sehingga dia memiliki tanah di mana-mana, memiliki rumah yang banyak. Sementara adiknya selalu terdapat di majlis-majlisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau majlis dia yang paling di depan. Kalau zikir dia senantiasa bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah. Tapi uangnya dari mana? Semuanya donaturnya kakaknya, karena kakaknya kaya raya. Sehingga suatu saat kakaknya memanggil adiknya dan mengatakan, wahai adikku, umur kamu ini sudah bertambah, ayo dong belajar berniaga, belajar berbisnis, jangan ngandalin kakak. Sekarang kamu enak, kakakmu kaya raya, perlu uang tinggal dibagi, perlu tempat tinggal, ada abang yang menyiapkan tempatmu. Takutnya kalau saya kenapa-kenapa, kamu tidak bisa mandiri. Kamu cuma bisanya zikir, belajar. Akhirnya kakak adiknya mengatakan, wahai kakakku, saya sudah terlanjur menikmati kehidupan saya. Saya nggak bisa jauh-jauh dari belajar agama. Saya nggak bisa jauh-jauh dari majelis ta'lim. Saya tidak bisa jauh-jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kakak tidak mau memberikan sedikit rizki yang Allah titipkan kepadamu, maka tidak masalah. Saya menunggu rizki saya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kakaknya ketika mendengar
jawaban dari adiknya, dia kesel, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya kalau datang kepada Nabi kemudian mengadukan perihalnya, adiknya akan ditegur. Kamu ini harusnya juga berniagalah, jangan ngandalin dari kakak doang, biasanya begitu. Dan kakaknya sudah menganggap hal tersebut akan terjadi, karena biasanya Rasulullah SAW kalau siapapun mengadu, Rasulullah akan memberikan jalan keluar. Maka setelah datang kepada Nabi dibawa adiknya, ya Rasulullah, saya mau cerita ya Rasulullah, adik saya begini, begitu di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW berbicara, menjawab akan ucapan kakak tersebut. Kakaknya udah siap-siap ini. Apa kira-kira yang akan diutarakan Nabi kepada adik saya? Ternyata Nabi Muhammad malah mengatakan sesuatu kepada kakaknya. Satu kaidah, kalimat yang ringkas sekali. Apa kata Nabi? La'allaka turzaqu bihi. Kata Nabi, la'allaka turzaqu bihi. Kata Nabi, bisa jadi rezeki yang Allah permudah untukmu ini karena berkat adik kamu berzikir dan belajar kepada saya. Nabi Muhammad menjadikan manat, menjadikan pusat rezeki seorang kakak karena berkah adik yang rajin dan soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang rajin bekerja tapi nggak punya uang. Karena rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala nggak mesti, ya, tidak mesti didapat oleh orang yang paling rajin di dalam bekerja. Saya tidak akan berbicara tentang profesi, tapi saya ingin menguatkan bahwa sungguhnya rezeki itu memang Allah yang ngatur. Kalau rezeki itu ya diberikan yang paling banyak kepada orang yang paling semangat bekerja, tentu kuli bakalan menjadi orang yang paling kaya. Pekerjaan berat, tapi dia nggak kaya. Kalau rezeki itu akan diberikan kepada orang yang 24 jam non-stop berjaga-jaga di mana-mana, tentu satpam akan menjadi orang yang terkaya. Tapi terkadang itu tidak terjadi. Kalau rezeki itu diberikan kepada orang yang tahtanya paling tinggi, tentu presiden akan menjadi orang yang kaya nomor 1 di Indonesia. Tapi itu tidak terjadi. Rezeki itu Allah yang bagi kepada siapapun yang Allah inginkan. Terkadang baik untuk dia, terkadang justru malah menjadi bahaya bagi orang yang mendapatkan rezeki tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, bisa jadi rezeki yang kamu punya ini karena berkat adik kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak orang yang kerja dari jam 8 pagi dia sudah keluar, jam 5 sore dia baru pulang, gajinya sebulan 1,5 juta? Ada. Tapi ada orang yang kerja jam 10, jam 2 siang sudah pulang, gajinya 5 juta. Kerjanya lebih sedikit, tapi gajian bulanannya lebih gede. Ada lagi orang yang kalau dia pengen masuk, dia masuk, nggak pengen masuk, dia nggak masuk, gajinya 10 juta setiap bulan. Ada lagi orang yang datang ke kantornya cuma 1 jam, ngontrol sana, ngontrol sini, dapatnya 25 juta 1 jam, 1 bulan. Ada lagi orang yang datang ke kantor nggak nyampe 1 jam 2 jam, cuma tanda tangan masuk ke rekeningnya 1 miliar. Betul atau tidak? Ada orang-orang yang dipermudah oleh Allah, ada orang-orang yang dipersulit oleh Allah. Kenapa dipermudah? Karena dia mungkin cocok untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah dengan hartanya. Ada orang yang nggak cocok, semakin banyak hartanya semakin jauh dari Allah. Karena Allah sayang kepadanya maka dipersempit rezekinya ya secara materi. Ada orang yang memang cocok jadi orang kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia kemudahan di dalam hal-hal tersebut. Tapi sebaliknya juga terkadang terjadi. Semakin kaya semakin jauh dari Allah, itu tidak baik buat dia. Atau semakin miskin justru semakin jauh dari Allah. Ini yang lebih sulit. Sehingga Rasulullah katakan, kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kekafiran kepada seseorang. Udah fakir, udah dibawanya miskin, udah hidupnya susah, malah menjadi orang yang jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kakaknya mengatakan adiknya, ya sudah kalau begitu dek, kamu jangan ikut kerja deh, ya.
kamu jadi partner saya saja. Saya bagian urusan dunia, kamu bagian ngedor Allah Subhanahu wa taala. Kamu bagian minta sama Allah, saya bagian yang mencari harta di dalam urusan duniawi. Sehingga kita bersama-sama akan mendapatkan rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya ingin pesankan. Majelis-majelis seperti ini nampaknya seperti biasa, tapi Allah memandang dan memberikan keberkahan kepada kita. Pulang dari majelis, kok saya jadi kayak gampang banget ya. Segala sesuatu kok diterima, lamaran kerja diterima, ngejomblo udah lama, ngomong sekali tiba-tiba kok saya diterima sama calon mertua saya. Bisa jadi karena kita hadir di dalam majelis-majelis seperti ini. Loh, kok gampang banget, kok kayak dipermudah semuanya dari Allah. Ini kata Nabi Muhammad, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi rezeki yang dipermudah kamu dapatkan, ini berkat sesuatu yang kamu tidak paham. Oh, saya cuma baca maulid pulang, tiba-tiba mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Oh, ini kan dari kerja keras saya, susah payah saya. Enggak, terkadang bukan dari kerja keras susah payah. Karena banyak orang yang bekerja keras tapi nggak dapat apa-apa. Banyak orang yang bersusah payah tidak mendapatkan apapun. Tapi karena keberkahan yang Allah berikan. Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, habbah idza barakal maula tulaqi hubub. Satu biji, tapi kalau Allah inginkan keberkahan baginya, maka Allah berikan hal-hal yang banyak. Nah, ini juga perlu kepada kecerdasan di dalam beribadah. Makanya sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau cerdas sekali. Beliau ini Abu Hurairah datang dari Yaman, dari satu kabilah bernama Daus, kabilah yang pernah didoakan oleh Nabi. Nabi Muhammad mengangkat tangannya lalu berucap, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus. Yang dimaksud adalah keberkahan bagi penduduk yang ada pada saat itu, ataupun bisa menjadi anak keturunan dari kabilah Daus secara umumnya. Maka di antara orang-orang yang berada dari kabilah Daus adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau dinamakan Abu Hurairah karena beliau dilihat oleh Nabi pernah memegang kucing atau dekat kepada kucing. Adapun riwayat yang disandarkan kepada Nabi bahwa Nabi memiliki kucing di rumahnya, itu cerita yang tidak ada asal usulnya dari hadis Rasulullah SAW. Apalagi sampai menamakannya dengan nama-nama macam-macam. Nabi Muhammad punya ini dan itu tidak. Adapun kisah yang benar di dalam kucing di zaman Rasulullah adalah kisah Abu Hurairah yang dekat dengan kucing sehingga Nabi Muhammad menamakannya dengan kunyah Abu Hurairah. Adapun hadis-hadis yang jelas tentang Rasulullah SAW, Rasulullah memiliki kendaraan. Kendaraan Nabi Muhammad itu ada kuda, ada baglah. Baglah itu peranakan kuda dan keledai. Ada juga keledai. Kemudian binatang lagi, keledai, nama keledainya Ya'fur. Nabi Muhammad memiliki keledai, dinamakan semua. Nabi Muhammad punya nama-nama. Baglahnya Nabi Muhammad, ya, kendaraan Nabi Muhammad, kuda yang kecil itu Nabi Muhammad namakan Al-Bayda karena warnanya putih. Makanya mobil saya namakan Al-Bayda. Nabi Muhammad SAW punya kendaraan pada saat itu dinamakan Al-Bayda, warnanya putih. Selalu digunakan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW punya unta namanya Duldul. Namanya siapa? Duldul. Ya, itu betul adanya. Duldul ya. Nabi Muhammad juga di dalam riwayat Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa Siti Aisyah ditanya, apa sih bedanya kalau ada Nabi Muhammad di rumah sama nggak ada Nabi Muhammad di rumah? Bayangin, ini istrinya siapa? Istrinya makhluk terbaik di dunia dan di akhirat. Kira-kira takut nggak sama Nabi? Orang-orang kan ngebayangin, ini kalau istrinya presiden saja mungkin sikapnya sudah mulai berubah. Istrinya ulama saja sudah mulai takut sama suaminya. Istrinya ini istri makhluk terbaik di dunia dan di akhirat. Maka Siti Aisyah ditanya, apa bedanya kalau Nabi Muhammad lagi ada di rumah sama di luar rumah? Apa jawaban Siti Aisyah? Gak ada bedanya. Nabi Muhammad itu asyik banget. Nabi Muhammad ada nggak ada sama aja. Artinya maksudnya apa? Kami enggak, kalau ada Nabi Muhammad harus duduk mantap begitu. Wibawah Nabi Muhammad, enggak, Nabi Muhammad asyik. Bedanya cuma satu, kata Siti Aisyah.
kami di rumah punya ayam. Ayam ini kalau Nabi Muhammad SAW gak ada di rumah berisik. Tapi kalau Nabi Muhammad lagi ada di rumah, ini ayam diam banget, kayak paling pendiam. Jadi Nabi Muhammad ada riwayat juga di rumahnya ada ayam. Adapun kucing, riwayatnya itu tidak jelas. Nabi Muhammad sayang sama kucing. Nabi Muhammad sayang kepada semua binatang. Bahkan kepada saya dan antum Nabi Muhammad betul-betul sayang. Abu Hurairah ini datang dari negeri Yaman, dari Yaman Utara. Daerah sekarang itu daerah Zabid, atau di daerah Hudaidah, daerah Yaman Utara. Ada satu kabilah namanya Daus. Dari kabilah tersebut terlahir Abu Hurairah. Datang kepada Nabi tahun ke-6. Nabi Muhammad wafat tahun ke-10. Jadi mesantren sama Nabi cuma kurang dari 4 tahun. Tapi beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad. Al-mukthiruna fi riwayatil hadis minas sahabah. Termasuk orang yang paling mukthir di dalam ilmu dirayah, ilmu hadis, ilmu mustalah. Ya, istilah al-mukthir itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Dan Abu Hurairah adalah yang terdepan. Paling banyak riwayat hadis dari Abu Hurairah, bersamanya Jabir bin Abdullah, Sayyidah Aisyah, dan 7 orang yang terkenal di dalam mukthir fi riwayatil hadis. Intinya Abu Hurairah datang paling terakhir, tapi dia punya trik di dalam mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Sedikit yang dia lakukan, tapi banyak yang dia dapat. Mondoknya sebentar, tapi sama seperti yang lain yang mondoknya lama sama Rasulullah. Karena dia punya trik, pintar di dalam mengolah sesuatu. Dia datang kepada Nabi, Nabi tanya, "Masmuk, siapa nama kamu?" ketika dia baru masuk Islam. Kata Abu Hurairah, "Ismi Abdu Ghanam." Nama saya hambanya kambing. Namanya kambing. Ya, nama orang Arab pada zaman jahiliyah itu aneh-aneh. Namanya Murrah, pahit. Ya. Namanya Huzun. Ada satu orang datang kepada Nabi, Rasulullah tanya, "Masmuk?" "Ismi Hazn ya Rasulullah." "Namaku sedih ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bal anta farah." Nama kamu bukan sedih, tapi sekarang nama kamu bahagia. Ini kakek daripada seorang tabi'in terkenal bernama Sa'id bin Musayyib ibn Hazn. Kakeknya namanya sedih. Nabi Muhammad rubah menjadi bahagia. Nama orang Arab dulu aneh-aneh. Haddalah, ya. Namanya Murrah, namanya Ta'is, namanya sedih, namanya macam-macam. Sehingga Abu Hurairah ditanya, "Masmuk, siapa nama kamu?" "Nama saya Abdu Ghanam." "Nama saya hambanya embe." Hambanya kambing. "Ibnu Sakhr." "Bapak saya namanya Batu." Ya. Akhirnya Rasulullah SAW, "Bal anta Abdurrahman." Kata Rasulullah, "Nama kamu bukan Abdu Ghanam, tapi namanya Abdurrahman." Menjadi terkenal Abdurrahman ibn Sakhr al-Yamani ad-Dawsi. Abu Hurairah tinggal sama Nabi. Beliau tinggal bersama ashabus suffah dan beliau yang memimpin. Ya, saya tidak ingin panjang lebar karena kita belum maulid Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali sebenarnya kisah-kisah sahabat ini membuat kita semakin rindu kehidupan di zaman Rasulullah SAW. Bayangkan Abu Hurairah ini tinggal di sebelahnya Nabi. Jadi ini rumah Rasulullah bersama Siti Aisyah. Di sebelahnya ini ashabus suffah. Sebelum kiblat dipindahkan, kemudian berubah ini menjadi kiblat menuju ke Ka'bah. Akhirnya ashabus suffah pindah ke belakang. Di tempat di mana dulunya mimbar tempat Rasulullah SAW memimpin salat. Makan dari makanan yang Rasulullah SAW makan, minum dari minuman yang Rasulullah SAW makan. Suatu waktu Rasulullah panggil, "Abu Hurairah, kemari." "Kenapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Saya mau bagi-bagi hadiah." "Apa hadiahnya?" "Kamu berdoa, saya yang aminkan." Yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Kira-kira dikabulkan atau tidak sama Allah? "Wala saufa yu'tika rabbuka." Apapun yang diminta Nabi Muhammad pasti dikasih sama Allah. Senang gak kira-kira Abu Hurairah? Dia doa apa saja pasti diijabah nih sekarang. Ya, apalagi yang udah ngebayang-ngebayangin pengen ini, pengen itu, dapat doa yang pasti diijabah, kira-kira senang atau tidak? Kata Nabi Muhammad, "Panggil 3 sahabatmu, di antaranya Zaid bin Thabit
dan Abu Hurairah dan satu sahabat. Dipanggil menghadap kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, saya pengen aminkan doa kalian. Wah, dia bahagia. Siapa yang duluan? Akhirnya satu sahabat maju. Dia doa, apa yang saya minta ya Rasulullah? Minta apa yang kau mau. Diwaktuin atau enggak? Bebas, kamu mau minta apa, saya akan aminkan. Kemudian dia mengangkat tangannya, doa 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Ini kesempatan, ini mumpung semuanya dia minta. Ya Allah, iPhone 14 yang terbaru, ya Allah, cakep banget ya Allah. Ya, apapun yang dia harap dia mintakan. Yang ketika itu lagi rame, akhirnya dia minta. Kata Rasulullah, sudah apa belum? Belum ya Rasulullah, masih ada lagi. Teruskan, kata Rasulullah. Sampai waktu yang lama dia mengangkat tangan, kemudian dia katakan sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah angkat tangan, Allahumma amin, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, kemudian maju juga, kemudian doa dengan doa yang lebih lama dari yang pertama. Waktunya lebih lama. Kata Rasulullah, sudah belum ya Rasulullah, masih ada. Teruskan, kata Rasulullah. Kemudian setelah itu dia katakan sudah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah angkat tangan, lalu Rasulullah SAW katakan amin. Sekarang bagiannya Abu Hurairah. Kemudian dia mengangkat tangan kepada Allah dan dia mengucap, ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang diminta oleh kedua sahabatku. Apa yang diminta oleh Abu Hurairah? Abu Hurairah meminta kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang diminta oleh kedua sahabatku, dan berikanlah kepadaku kemudahan di dalam menghafal dan kekuatan di dalam menuntut ilmu. Waktunya kurang dari 1 menit, hanya beberapa detik, akan tetapi bisa mengalahkan orang yang berjam-jam di dalam berdoa. Ini namanya trik di dalam beribadah. Kita harus tahu, enggak mesti banyaknya ibadah tapi pintar mengolah ibadah. Makanya kita lihat para ulama begitu dekat kepada Allah, padahal terkadang kita melihat dari sisi ubudiyahnya biasa-biasa saja. Setan datang ke satu masjid, ngelihat ada yang tidur, ada yang sholat, lalu dia nggak berani masuk ke dalam masjid. Lalu setan yang lain, lu kok cemen banget, nggak berani. Biasanya kita gangguin orang sholat biasa saja. Apa kata setan ini? Saya bukan takut sama yang lagi sholat, tapi takut yang sama yang lagi tidur. Orang sholat ya biasa, kita nggak biasa gangguin dia sholat. Ini orang sholat, orang bodoh gitu. Kita nggak gangguin udah salah sholatnya. Tapi orang yang tidur ini orang yang berilmu. Semakin kita rusak orang yang sholat, tiba-tiba orang yang berilmu ini bangun, kemudian membenarkan sholat orang yang bodoh ini, justru berabe. Faham atau tidak? Setan lebih takut kepada orang yang tidur tapi berilmu, karena orang bodoh terkadang nggak paham. Bang, ente kok sholat isyanya 8 rakaat, biar banyakan, biar pahalanya lebih gede, dia bilang. Kan kadang-kadang nggak masuk akal. Dia kira bahwa sesungguhnya ibadah yang terpenting, yang terbanyak, padahal tidak seperti itu. Agama Islam sesuai dengan manhaj Allah, manhaj Rasulullah, itulah yang terbaik. Dan tidak ada pada saat ini manhaj yang sesuai dengan manhaj Rasulullah kecuali manhaj mereka orang-orang yang bernisbat kepada Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada kita ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang mengira bahwa wah, Habib-Habib keturunan Nabi itu nggak ngikut Al-Quran. Al-Quran diturunin di rumah kakek mereka, bagaimana mereka tidak ikut kepada Al-Quran? Jangankan Al-Quran, cara berpakaiannya saja masih terus mengikuti dari sampai ke cara pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan karena segelintir orang kemudian kita menjadikan bahwa mereka tidak ikut kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan pasang hati dengan khusyuk ketika kita membaca Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kita mendapatkan pahala, mendapatkan insya Allah madad dan barakah dari Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul pulang dari tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita doakan juga sahabat kita khususnya Sahibul Bait dan panitia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah mereka kita bisa berjumpa di sini. Ya, kita bisa mengambil ilmu, mengambil manfaat satu sama lain, dan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada kita semua. Wassallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.